Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menikmati pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada bagi hari ini. Sungguh kami kagum, kami terpesona akan Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau, dan tidak ada yang sama seperti. Hanya Engkau satu-satunya. Kau sungguh indah, tiada tandingannya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandingannya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada tandingannya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandingannya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Kami kagum akan Engkau, sebab Kau ajaib, Kau mulia, Kau sungguh indah. Kau sungguh mulia, kasih-Mu tiada duanya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Hanya Kau satu-satunya. Sungguh kami kagum akan Engkau, Yesus Tuhan yang mulia. Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan
selamat. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau terus berharap kepada-Mu, menanti-nantikan Engkau. Sebab Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Semua yang baik yang Kau janjikan, semuanya Kau genapi. Tidak ada yang tidak Kau genapi bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib bekal Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu. Ajaib bekal, ajaib bekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Sebab Engkaulah perlindungan kami yang teguh, kota benteng yang kuat, menara perlindungan, kubu pertahanan kami. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Sekalipun kami ada di tengah-tengah dunia yang tidak aman hari-hari. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun yang sedang menggoncang dunia hari-hari. Sehingga hati kami tenang, hati kami damai di dalam-Mu. Bahkan kami dapat bersuka cita dalam segala keadaan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu.
Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Oh Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang peduli akan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami tinggal tenang dalam hadirat, menikmati kasih, menikmati pertolongan yang tidak pernah terlambat dalam hidup. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Berharap kepada, percaya hanya kepada-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Allah jawab hidup. Amin. Hatiku tenang berada denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju pandang. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada-Mu, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab Engkau tidak pernah berdusta. Janji firman-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau simpan dalam hati kami hanya janji-janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk menyimpan firman. Suatu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan teruskan renungan harian kita yang sudah sampai di pasal yang ke-21 dari kitab Lukas. Saya akan bacakan, ada beberapa perikop nanti yang akan kita baca. Perikop yang pertama tentang persembahan seorang janda miskin, ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu,
Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi kita kembali diingatkan dan bisa belajar sesuatu dari perikop tentang persembahan seorang janda miskin ini, ya, bahwa eh, tentu memberi dari kekayaan atau memberi dari kelimpahan itu baik, ya. Tetapi itu hal yang biasa, hal yang membutuhkan keberanian dan membutuhkan iman adalah justru ketika kita memberi dari keterbatasan kita atau memberi dari kekurangan kita, ya. Karena untuk dapat memberi dari keadaan kita yang kurang dan terbatas membutuhkan keberanian dan membutuhkan iman. Iman bahwa Allah lah yang sanggup memelihara seluruh kehidupan kita. Allah yang sanggup memberikan pemeliharaan kepada hari-hari esok kita. Dan itu membutuhkan keberanian, membutuhkan iman yang teguh bahwa Allah lah yang terus memelihara kehidupan kita. Eh, Tentu menjadi apa namanya, menjadi orang yang diberkati, menjadi kaya, hidup dalam eh, kelimpahan, tentu itu tidak salah. Tetapi eh, ada hal yang perlu dijaga di situ, ada hal yang perlu di apa namanya, hati kita perlu dijaga karena hati kita bisa cenderung bersandar kepada kekayaan, bersandar kepada eh, kelebihan kita, sehingga eh, hati kita condong ke sana, bersandar ke sana, dan tidak lagi bersandar kepada kekuatan Tuhan yang sepenuhnya. Menurut saya akan lebih mudah bagi eh, orang-orang yang hidup di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan, karena eh, mudah bagi orang-orang ini untuk bersandar kepada Tuhan 100%, ya. Walaupun tentu bisa saja sebaliknya, ya, tetapi kecenderungan pada umumnya seperti itu, ya. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita, apapun keadaan kita, ya, untuk kita tidak condong kepada kekayaan atau kemegahan atau kelebihan kita, tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan 100% sebagai Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Ya, sekalipun mungkin hidup kita ada di dalam kekurangan, keterbatasan, tapi kita percaya Allah lah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Demikian juga, kalaupun hari-hari ini kita hidup di dalam kelebihan, ya, mari kita tetap menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya fondasi hidup kita, ya, sehingga kita tidak condongkan hidup kita kepada kelebihan kita, kepada kekayaan kita. Supaya apa? Supaya kita tentunya dapat memberi yang terbaik bagi Dia. Yang kedua, tentang bait Allah akan diruntuhkan. Ayat yang kelima, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi pada saat itu ada beberapa orang yang sedang berdiskusi mengagumi bangunan Bait Allah pada waktu itu, ya, karena dihiasi dengan batu-batu yang indah dan diisi dengan berbagai barang persembahan yang tentu megah dan lain sebagainya. Mereka sangat mengagumi, ya, Bait Allah sebagai eh, kebanggaan tempat ibadah bangsa Yahudi pada saat itu, ya. Nah, kebanggaan-kebanggaan ini
menimbulkan kesan bahwa ini akan tetap ada untuk selama-lamanya karena mereka begitu kagum, begitu bangga ya. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan bagi mereka bahwa Yesus mengatakan menubuatkan bahwa ini semua akan diruntuhkan, tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Ya, dan nubuatan Yesus itu akhirnya memang digenapi. Nah, apa yang bisa kita pelajari ya? Tentu hal yang praktis yang bisa kita pelajari ya adalah bahwa kita harus selalu ingat bahwa tidak ada yang kekal tentunya ya, tidak ada yang tetap ada selama-lamanya. Apapun yang hari ini kita kagumi, apapun hari ini yang kita miliki ya, kita harus selalu punya mindset bahwa semuanya ini hanya sementara, semuanya ini tidak ada yang kekal, bahwa bisa saja semuanya ini akan diambil dari kita, ya, akan hilang dari kita, akan binasa. Oleh karena itu, pelajarannya tentu marilah kita fokuskan hidup kita fokuskan hidup kita untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat kekal, yaitu mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jangan habiskan waktu kita, energi kita, ya, umur kita untuk fokus kepada hal-hal yang tidak kekal, hal-hal duniawi yang yang apa namanya, yang semuanya itu nanti akan diambil dari kita. Nanti pada perikop yang terakhir ya kita akan melihat bahwa kita diingatkan untuk berjaga-jaga supaya jangan kepentingan-kepentingan dunia ini membuat kita terlena sehingga kita tidak terjaga. Jadi dari perikop yang kedua ini kita belajar bahwa kita harus ingatkan diri kita senantiasa, semua yang kita kagumi, semua yang kita nikmati, semua yang kita banggakan ya, pada akhirnya tidak ada yang kekal dan semuanya akan binasa dan semuanya akan diambil dari kita. Oleh karena itu, mari kita fokuskan hidup kita kepada hal-hal kekekalan ya, bukan hal-hal yang sementara, bukan hal-hal yang tidak kekal ya. Kita lanjutkan perikop yang ketiga, permulaan penderitaan. Ayat yang ketujuh, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya, di perikop yang ketiga ini kita belajar tentang penderitaan ya. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan apa namanya ya, jangan alergi terhadap penderitaan atau jangan terkejut terhadap penderitaan. Dan ini nubuatan kepada murid-muridnya ya, dan itu sudah digenapi. Tentu bagi kita adalah kita belajar poinnya apa ya, bahwa
penderitaan ataupun penganiayaan ya itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kita sebagai orang-orang yang percaya ya. Itu akan selalu ada dan menjadi bagian daripada hidup kita sebagai orang yang percaya. Tapi satu hal ya yang Yesus janjikan adalah bahwa bersamaan dengan penderitaan, bersamaan dengan kesusahan, bersamaan dengan penganiayaan yang mungkin akan kita alami, yang akan kita terima, ya. Di situ ada penyertaan, ya, ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memampukan kita untuk kita bisa melewati semua hal tersebut, ya. Jadi poinnya adalah jangan takut ya dengan penderitaan. Ya, penderitaan memang tentu kita tahu bersama itu menyusahkan kita, ya, membuat kita ya menderita. Tetapi sekali lagi ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Ya, dikatakan di ayat yang ke-14 ya bahwa kita jangan buru-buru memikirkan apa jawaban yang akan kita berikan ya, tetapi biarlah kita mengalir saja karena Tuhan yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk memberi jawab ya. Kemarin Pak Heri sudah menceritakan kepada kita betapa kita butuh hikmat Tuhan untuk kita bisa eh, tetap tenang ya dan menerima hikmat Tuhan dan menjawab apa yang perlu kita jawab ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu menjawab jawaban yang dipertanyakan pada kita, tapi kita justru memberikan pertanyaan balik sebagai jawaban tersebut ya. Tapi biarlah sekali lagi hikmat Tuhan yang bekerja di dalam setiap keadaan yang kita terima pada saat yang akan datang. Perikop yang berikutnya tentang runtuhnya Yerusalem, ayatnya yang ke-20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, jadi sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem pada waktu itu ya. Ya, kita tahu bahwa eh, Yerusalem itu merupakan kota kebanggaan dari bangsa pilihan Tuhan ya, bangsa pilihan Tuhan yang selama ini dijaga, dilindungi ya, dibela oleh Tuhan ya, tetapi akan tiba waktunya ya Tuhan membiarkan bangsa ini ya diserbu, dihancurkan ya, dikalahkan oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah ya. Kita tahu semuanya itu terjadi karena konsekuensi daripada bangsa Israel yang terus-menerus ya menolak Kristus, menolak Yesus sebagai Mesias, utusan Tuhan ya. Mereka tidak percaya ya dan mereka terus-menerus eh, menunjukkan ketidaktaatan dan perlawanan kepada Tuhan ya. Jadi poin yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita harus terus mengingat bahwa ketidaksetiaan ya pemberontakan kita kepada Tuhan yang terjadi terus-menerus pada akhirnya ya pasti akan berhadapan dengan murka Tuhan ya. Karena walaupun kita tahu kasih setia dan pengampunan daripada Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan, tetapi kalau kita terus-menerus memberontak, terus-menerus tidak setia kepada Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita harus mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan dengan murkanya yang luar biasa. Oleh karena itu, tentu pelajarannya bagi kita, mari ya kita jaga hati kita ketika Tuhan mengingatkan kita untuk berbalik dan bertobat, mari segeralah
ya untuk bertobat dan berubah dan kembali kepada Tuhan supaya kita tidak tertimpa oleh murka Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi eh, kita jaga hati kita, ya, jaga kelembutan hati kita supaya kita tidak berhadapan dengan murka Tuhan. Kita teruskan saja perikop yang berikutnya, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan hari kedatangannya yang kedua kali, ya. Kita melihat bagaimana dia menggambarkan hari kedatangannya itu dengan penuh kuasa dan penuh kemuliaan, ya. Kalau hari kedatangannya yang pertama lahir di tempat yang sangat sederhana sehingga mungkin diabaikan, ya, mungkin dicuekkan, mungkin tidak dianggap ya sebagai raja. Tetapi hari kedatangannya yang kedua adalah hari yang penuh dengan kuasa, hari yang penuh dengan kemuliaan, ya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, tentu ini menjadi hari penghakiman ya bagi mereka. Tapi bagi kita orang yang percaya, ini adalah hari yang besar, hari penyelamatan bagi kita, hari sukacita bagi kita, ya. Karena keselamatan itu sudah datang bagi kita, ya. Nah, bagi kita dari perikop ini kita bisa belajar sebagai satu hal yang penting, ya, bahwa Kristus Yesus untuk mengingatkan kita supaya kita bijak untuk membaca situasi, ya. Dikatakan perumpamaan tentang pohon ara, kalau pohon ara sudah bertunas, kita tahu bahwa musim panas akan datang. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita diminta untuk apa namanya, membaca situasi seperti ini, ya, sebagai orang yang percaya untuk mengetahui tanda-tanda bahwa Kristus akan datang, supaya kita tentu tidak menjadi panik, tetapi justru sebaliknya sebagai orang percaya kita menjadi terus siaga, meningkatkan kewaspadaan kita, ya, meningkatkan eh, kerohanian kita, menjaga kerohanian kita, menjaga iman kita, supaya kita tetap ada di dalam panggilannya, tetap mengerjakan panggilannya, tidak terlena kepada hal-hal yang tidak penting, ya. Eh, jadi walaupun kita tidak tahu persis ya kapan hari dan jamnya, kapan tanggalnya, tapi mari kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, karena memang hari kedatangannya sudah semakin dekat bagi kita. Jadi, mari kita tingkatkan kesiagaan kita, kesetiaan kita menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua. Perikop yang terakhir, ayat 34, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia.
Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah dan pada malam hari ia keluar dari dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Jadi perikop yang terakhir ini mengingatkan kita, menasihatkan kita supaya kita berjaga-jaga ya seperti perikop yang sebelumnya ya karena waktunya akan datang. Nah, salah satu hal yang Yesus ingatkan dalam konteks berjaga-jaga supaya kita tidak penuh dengan pesta pora, kemabukan, ya kepentingan-kepentingan dunia ini, ya. Nah, tadi seperti di awal sudah saya singgung, ya, bahwa kepentingan-kepentingan dunia, kesibukan-kesibukan dunia, rutinitas-rutinitas yang kita hadapi itu, kalau dari perikop ini eh, disamakan dengan kemabukan atau pesta pora ya walaupun itu tidak kita lakukan tetapi kita bisa saja mungkin ya terjebak di dalam kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan dunia yang membuat kita terjebak dalam rutinitas-rutinitas yang menggerus kerohanian kita ya yang menggerus hubungan kita dengan Tuhan yang menggerus kepekaan kita kepada kepedulian kita kepada jiwa-jiwa kepada sesama ya sehingga kita akhirnya fokus kepada diri sendiri dan itu membuat kita akhirnya terlena. Oleh karena itu pada pagi ini ya kita diingatkan supaya kita tidak fokus kepada hal-hal yang tersebut ya membuat kita tidak lagi mendengar suara Tuhan di hati kita ya membuat kita tidak lagi mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu berjaga-jaga dan berhati-hati dan terus-menerus mengkoreksi diri kita, ya, terus-menerus bertanya kepada diri kita, sudah di mana kita, mau kemana kita, ya, pada hari-hari ini, apakah kita masih mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sharekan pada pagi ini, ya, kepada Pak Heri, kami persilakan untuk melengkapinya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi pasal 21 ini tentu bukan sebuah kebetulan kalau diawali tentang memberi persembahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramli. Bagaimana supaya hati kita tidak terikat kepada harta. Tidak salah kita memiliki harta karena kita percaya harta itu juga datangnya dari Tuhan. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh. Dan berkali-kali saya katakan ketika kita dipercayakan harta di lumbung perbendaharaan kita, ya ada 3 hal yang selalu saya doakan supaya kita ini bijak mengelolanya, terus dapat menikmatinya dengan sukacita dan menyalurkannya dengan sukarela. Tentu itu prinsip yang harus kita lakukan supaya hal itu tidak menjadi hal yang mengikat. Karena sekali lagi kalau bicara tentang harta atau mamon, itu kan satu-satunya yang bisa menjadi pesaing daripada Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita baca ayat berikutnya itu bicara tentang nubuatan, baik keruntuhan bait Allah yang sudah digenapi tahun 70, di mana bait Allah diruntuhkan, tidak ada satupun batu yang tersisa menumpuk di atasnya, yang dilakukan oleh Jenderal Titus. Bahkan akhirnya tembok Yerusalem pun hanya tinggal beberapa meter yang kita bisa lihat kalau yang pernah ke Yerusalem. Dan kemudian nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, yang tentu seperti yang Pak Ramli tadi katakan, mari kita lihat tanda-tanda zaman yang hari-hari ini juga sudah semakin digenapi. Baik kalau kita melihat dari peta zaman, ini kita sudah memasuki tahun, hampir memasuki 2000 tahun di zaman roh. Kan dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Ishak dipersembahkan sampai Yesus disalibkan 2000 tahun. Dan dari pencurahan Roh Kudus sampai kedatangan Yesus kali yang kedua itu juga 2000 tahun. Dan
Kalau kita bicara tentang seperti tadi Tunas, itu kan gambaran tentang Israel yang merdeka tahun 1948. Dan firman Tuhan katakan angkatan itu tidak akan berlalu. Nah, dari kitab Mazmur kita tahu Musa menuliskan satu angkatan itu paling kuat itu 80 tahun. Nah, jadi kalau 1948 tambah 80 tahun itu akan ketemu 2028. Dan kalau kita lihat peta zaman, waktu pencurahan Roh Kudus kan tahun 33 setelah Yesus disalibkan dan naik ke surga. Dan ada selisih 4 tahun, karena waktu Yesus lahir harusnya itu masih tahun 4 sebelum Masehi, tapi dunia sepakat dijadikan tahun 0. Jadi sebenarnya ya tahun 29. Nah, saya tidak sedang mengatakan bahwa Yesus akan datang tahun 2028 atau 2029. Tapi firman Tuhan katakan kita harus tahu bijak melihat zaman, mengikuti peta zaman. Karena Tuhan itu kerjanya sangat sistematis. Tapi sekali lagi poin pentingnya bukan jadi ketakutan. Yang Tuhan ajarkan adalah berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh akhirnya. Karena harta tadi. Karena akan ada begitu banyak orang yang akhirnya hari-hari ini mulai melupakan Tuhan. Bahkan seperti apa yang sedang kita lihat fenomena yang terjadi. Hari-hari ini yang terjadi itu bukan perpindahan agama satu ke agama yang lain. Justru fenomena terbesar di generasi muda, mereka mulai justru nggak percaya dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya tidak peduli akan agama. Seperti apa yang Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang suka dan orang bla bla bla, dan salah satunya mereka nggak akan peduli. Dan itu fenomena yang terjadi. Belum lagi tanda-tanda deru perang, gempa bumi. Hari-hari ini kita selalu dihantui dengan berita tentang megatrust yang akan bisa saja tiba-tiba terjadi. Tapi sekali lagi berkali-kali saya katakan, bagi kita orang percaya, orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, Wahyu 3:10 katakan, kalaupun semua itu terjadi dan memang sedang terjadi hari-hari ini, kesukaran, pencobaan yang turun ke atas muka bumi. Percaya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menanti-nantikan kedatangan Yesus dan yang mempercepat hari itu tiba, seperti apa yang ditulis Injil Matius, maka Tuhan akan melindungi. Tapi bagian kita adalah jaga hati kita. Apakah hati kita syarat dengan pesta pora? Beberapa waktu yang lalu ketika saya ngobrol-ngobrol, kalau kita mau mengevaluasi hati sebagian besar orang percaya, ini bukan untuk menghakimi, tapi penilaian dan kita bisa cek hati kita. Dari 4 jenis tanah, oke lah. Mungkin di jemaat kita, hati yang keras di pinggir jalan itu sudah, ya ada, tapi nggak banyak prosentasenya. Paling cuma berapa persen sih orang yang menamakan diri Kristen tapi hatinya keras. Dengan luka batin, dengan kecewa. Itu nggak banyak. Atau hati yang berbatu-batu, hati yang masih dipenuhi dengan dosa, tersembunyi. Itu udah nggak banyak. Tapi hati yang terbanyak itu adalah justru hati yang semak belukar. Apa itu semak belukar? Khawatir dan menikmati kekayaan dan kenikmatan hidup. Artinya orientasi orang itu masih soal uang. Dia pengen menikmati hal-hal duniawi, atau sebaliknya kalau nggak dapat menikmati, dia jadi hidup dalam kekhawatiran. Tapi saya berdoa berharap setiap kita adalah, hati kita adalah tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman yang ditabur, itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Hati kita tidak terikat dengan mamon, dan akhirnya ya kita hanya beragama. Mungkin kita tidak menjadi ateis, atau juga kita bukan orang agnostik, tapi jangan-jangan kita hanya terjebak dengan rutinitas agamawi. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita terus jaga hati kita. Sekali lagi, Yesus pasti datang kali yang kedua. Tanda-tandanya dan perhitungan waktunya sudah dekat. Walaupun sekali lagi, memang tidak ada yang tahu kapan hari dan waktunya. Tapi nasihatnya adalah berjaga-jaga.
Dan bukan berarti kita seperti apa yang dilakukan yang berulang-ulang, khususnya kalangan yang mempercayai pre-tribulation. Nah itu kan seringkali akhirnya tertipu. Seperti yang terakhir di Afrika tanggal 23-24 September tahun ini. Mereka jual harta, mereka tinggalin pekerjaan, mereka naik ke atas gunung, mereka berharap rapture. Nah, karena memang bicara tentang tribulation kan ada 3 penafsiran, ada pre-tribulation, ada middle tribulation, ada post-tribulation. Dan kita, Berita Community, Bapak Rohani kita yang memberikan pengajaran yang post-tribulation. Mari berjaga-jaga, kalaupun kita harus masuk masa aniaya itu, kita harus siap ada perlindungan Tuhan. Tapi kalaupun ternyata yang betul adalah pre-tribulation, ya puji Tuhan. Tapi poin pentingnya bukan pre, middle, atau post. Tapi apakah kita berjaga-jaga dan hati kita tidak syarat dengan pesta pora, sibuk cari uang saja, bukan berarti nggak boleh kerja Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang sikap hati, fokus utama kita apa. Makanya seperti Pak Ramli tadi katakan, mari fokus utama kita itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan prinsip yang berkali-kali saya ajarkan, ya bekerjalah seperti 1000 tahun lagi Tuhan masih datang. Tapi berjaga-jagalah seakan-akan nanti malam Tuhan datang. Karena kita nggak tahu kapan waktunya. Seperti pencuri datang nggak tahu malam ini atau malam besok atau malam lusa, kita nggak tahu. Tapi mari jaga hatimu, jangan sampai hatimu terseret dengan pesta pora, hanya ingin menikmati kenikmatan dunia, dan akhirnya engkau mengabaikan hal-hal kekal seperti bahasa Pak Ramli tadi. Karena kedatangannya pasti, tanda-tandanya sudah genap, hitungan peta zamannya sudah jelas, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Dan mari teruskan pesan itu kepada anak-anak kita, supaya mereka juga tetap setia sampai akhir. Firman Tuhan Wahyu katakan, ya hari-hari ini yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar, dan kita lihat dunia semakin jahat dan cemar, tapi mari kita menjadi orang benar yang semakin benar, orang kudus yang dikuduskan dan semakin kudus. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Selanjutnya saya serahkan yang doa ke Aheng ya. Ya Pak. Oke, silakan nanti ditutup oleh Pak Ramli. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang puji kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami semua bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau selalu baik di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh dan kekuatan kesehatan yang baru dan urapan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Kami semua bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap ya Tuhan andalkan Engkau di dalam segala keadaan. Dan kami juga mau selalu fokus kepada Tuhan dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Dan mencari hal-hal kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak takut menderita karena Allah terus bekerja dalam segala kebaikannya. Dan kami terus menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Dan terus berjaga-jaga ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu, Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Kau berkati pelayanannya dan supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Dan jadi berkat bagi semua orang yang Tuhan Yesus. Dan terus Kau tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan istri dan anaknya juga Engkau berkati dan Engkau berkati buat cita-cita anaknya Tuhan Yesus. Dan profesi sebagai dokter ya Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan, boleh berkat di Bungo dan sekitarnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di grup dia ya Tuhan, Engkau berkati. Apabila ada pergumulan dan persoalan ya Tuhan, Engkau selalu memberi solusi jalan keluar yang terbaik bagi kami. Supaya kami bisa bersuka cita dan diberkat dan memberkati orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Dan setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Boleh kami mempermuliakan nama Engkau. Dan Roh Kudus senantiasa menjamah mengurapi setiap kami. Supaya kami senantiasa ya Tuhan Yesus mempermuliakan Engkau dalam tiap
pekerjaan dan hidup kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau doa sepakat ya Tuhan. Naikkan doa sepakat buat Pak Ongko ya Tuhan. Pemulihan kesehatan kekuatan terus terjadi ya Tuhan. Dan di masa tuanya Pak Ongko ya Tuhan, boleh berkat bagi anak cucu dan menantunya Tuhan Yesus. Dan terus hidup bersama Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami doakan Ibu Dorcas ya Tuhan, Kau tetap ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, di dalam masa pemulihan ya Tuhan. Dan Kau juga berkati pelayanannya dimanapun Ibu Dorcas berada ya Tuhan. Dan juga Engkau juga genapi setiap pergumulan ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah ya Tuhan, memberi solusi yang terbaik buat Ibu Dorcas. Dan Kau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga Unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan Yesus. Indonesia tetap bersatu ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan Yesus. Aparat TNI dan Polri tetap siaga menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Tuhan, dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun, supaya ada keamanan, kedamaian, dan hidup tentram buat bangsa Indonesia dan seluruh rakyatnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga doakan ya Tuhan, pemerintahannya Tuhan Yesus. Para pemimpinnya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Kepala Menteri, dan jajarannya. Demikian juga mulai dari daerah ya Tuhan, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai kelurahan, RT, RW juga ya Tuhan. Engkau berikan hati takut akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Dan Engkau juga beri roh takut akan Engkau, supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada, terutama ibadah Natal ya Tuhan Yesus. Supaya namamu dipermuliakan ya Tuhan. Supaya semakin banyak orang mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoakan ya Tuhan Yesus, hasil bumi, hasil alam, Engkau berkati untuk dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Dari desa sampai ke kota ya Tuhan. Dan kami juga Unity doakan buat seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi tetap bersatu ya Tuhan, bersama-sama seluruh hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. So Unity bersatu, mengabarkan kabar baik, sehingga boleh menjadikan garam, boleh menjadi garam dan terang. Dan serta menjadi surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, boleh datang, bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa yang baik. Kau telah memberkati persekutuan kami pada pagi ini. Kami bersyukur untuk setiap nilai-nilai kebenaran firman yang boleh kami terima. Kami mau simpan dalam hati kami. Kami mau praktekkan dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin berbuah, dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, mengurapi kami, menyertai kami, membuat apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpujilah namamu dan akhirnya kami terima berkat yang daripadamu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.